Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai Generalized Anxiety Disorder alias gangguan kecemasan menyeluruh. Ini adalah salah satu gangguan kecemasan yang ditandai dengan kekhawatiran yang terus-menerus, berlebihan dan tidak realistis terhadap situasi dan masalah, bukan hanya terhadap satu peristiwa saja. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai ciri-ciri, penyebab, dan dampak gangguan kecemasan menyeluruh. Sedangkan di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan kecemasan menyeluruh. Mari kita lanjutkan. Dapatkah Generalized Anxiety Disorder dicegah? Tidak ada cara yang diketahui untuk mencegah gangguan kecemasan menyeluruh, alias Generalized Anxiety Disorder. Tetapi banyak gejalanya yang dapat dikurangi dengan pengobatan. Mencari bantuan segera setelah gejala muncul dapat membantu mengurangi gangguan dalam hidup seseorang. Bagaimana prognosis gangguan kecemasan menyeluruh alias GAD ini? Prognosis untuk gangguan kecemasan menyeluruh dapat bervariasi, tergantung pada seberapa parahnya gangguan tersebut. Dalam beberapa kasus, GAD bersifat jangka panjang atau kronis dan sulit diobati. Namun sebagian besar orang mengalami perbaikan gejala dengan obat-obatan dan atau psikoterapi. Meskipun perasaan cemas pada waktu-waktu tertentu merupakan hal yang normal, carilah bantuan konseling psikologi atau medis setelah Anda mengalami peristiwa traumatis atau mengganggu, atau jika Anda menyadari bahwa Anda merasa lebih cemas daripada biasanya. Lebih baik mengatasi masalah bukan menghindarinya, apalagi jika kekhawatiran atau kecemasan Anda sudah mulai mengganggu pekerjaan, hubungan, atau bagian lain dari kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa tertekan atau mudah tersinggung, memiliki masalah dengan minuman keras atau obat-obatan, atau Anda memiliki masalah kesehatan mental lainnya bersama dengan kecemasan, Anda juga perlu mempertimbangkan konsultasi dengan tenaga ahli. Dan jika Anda memiliki pikiran atau perilaku untuk bunuh diri, segera cari perawatan darurat dan pertolongan lain yang lebih serius. Salah satu cara yang baik untuk membantu diri sendiri atau orang terkasih yang mungkin sedang berjuang dengan GAD adalah dengan mencari informasi. Cari tahu tanda-tanda peringatan, pelajari tentang pilihan pengobatan, dan ikuti perkembangan penelitian terkini. Penyedia layanan kesehatan dapat meresepkan sejumlah obat untuk mengobati gejala GAD. Obat-obatan ini mungkin memerlukan waktu beberapa minggu untuk mulai terasa khasiatnya. Obat-obatan ini juga dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, mual, atau kesulitan tidur. Efek samping ini biasanya tidak parah bagi kebanyakan orang, terutama jika dosisnya dimulai dengan rendah dan ditingkatkan secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Namun berbicaralah dengan dokter Anda tentang efek samping obat yang Anda rasakan. Dokter dapat bekerja sama dengan Anda untuk menemukan obat, dosis, dan durasi pengobatan terbaik untuk Anda. Tanyakan kepada dokter atau apoteker sebelum mengkonsumsi obat yang dijual bebas atau obat herbal. Banyak di antaranya mengandung bahan kimia yang dapat meningkatkan gejala kecemasan. Terapi perilaku kognitif alias Cognitive Behavior Therapy adalah jenis psikoterapi yang umumnya digunakan untuk mengobati GAD. CBT akan melatih Anda untuk berpikir, berperilaku, dan bereaksi terhadap situasi yang dapat membantu Anda mengurangi rasa cemas dan khawatir. Anda juga dapat mengadopsi pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat. Bekerja sama dengan terapis untuk meningkatkan keterampilan mengatasi masalah. Pilihan psikoterapi lainnya untuk GAD adalah ACT, Acceptance Commitment Therapy, terapi penerimaan dan komitmen. ACT menggunakan strategi seperti mindfulness dan penetapan tujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan kecemasan Anda. Apapun pilihan terapinya, pastikan Anda menghadiri semua sesi dan menjadwal ulang sesi yang harus Anda batalkan. Meskipun perlu waktu untuk melihat efek terapi, sangat penting untuk terus melakukannya. Melakukan perubahan gaya hidup dan mempraktikkan gaya hidup sehat dapat membantu memerangi kecemasan.
meskipun tidak dapat menggantikan treatment alias pengobatan. Para peneliti telah menemukan bahwa menerapkan pilihan sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi asupan kafein, menghindari alkohol dan obat-obatan, serta tidur yang cukup, dapat mengurangi gejala kecemasan ketika dipasangkan dengan perawatan standar, seperti pengobatan dan psikoterapi. Berbagai teknik relaksasi seperti pernafasan dalam alias deep breathing, yoga, mindfulness, dan meditasi juga dapat mengurangi gejala kecemasan dan meningkatkan efek psikoterapi. Jika Anda mengalami gejala GAD, bicarakan secara jujur tentang apa yang Anda rasakan dengan seseorang yang Anda percayai. Jika Anda berpikir bahwa seorang teman atau anggota keluarga mungkin sedang berjuang dengan GAD, luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka untuk mengungkapkan keprihatinan Anda dan meyakinkan mereka akan dukungan Anda. Usahakan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jangan mengisolasi diri. Sejumlah orang dengan gangguan kecemasan mendapatkan manfaat dari bergabung dalam kelompok swadaya atau kelompok pendukung dan berbagi masalah serta pencapaian mereka dengan orang lain. Kelompok pendukung dapat Anda jumpai secara langsung maupun secara daring. Namun, saran apapun yang Anda terima dari anggota kelompok pendukung harus ditanggapi dengan hati-hati dan tidak menggantikan rekomendasi penanganan dari penyedia layanan kesehatan profesional Anda. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.